Betul. Teman-teman itu mikirnya jangan terlalu idealistik gitu. Ya, menjalankan apapun yang kita passionate about, there will be challenges. Ya, the sky will not always be bright gitu. Iya. Ya, although you are already di jalan yang benar gitu ya. Maksudnya di karir path yang sesuai ya, sudah menemukan ikigai, doesn't mean ya bahwa akan jalan tol ya and you are happy every day. No. It's not like that. Saya sangat kadang-kadang gregetan gitu ya sama orang-orang yang ya tapi saya nggak dikasih kesempatannya. Bikin dong kesempatannya. Gimana caranya? Propose your idea. Ke manajemen, pernah nggak bikin proposal menarik? Saya punya ide nih manajemen. Saya kemarin coba ngeliat nih customer service kita di lapangan. Saya mystery shopping jadi salah satu customer. Saya lihat nih kelemahan-kelemahan loopholes kita di sini. Saya punya proposal begini. Dan if you guys agree, ini benefit yang kita akan dapat dan saya mau jadi project manajernya. You create opportunity for yourself. Ya, tapi kadang-kadang teman-teman itu menunggu orang memberikan. This mindset and mentality has to stop. Soalnya saya juga ngalamin sih Mbak, timing soal kapan mau switching. Kayak saya pernah jadi sales yang sangat tradisional sales lah bahasanya, yang masih harus telepon customer dan Door to segala door macam. gitu ya, Mas, ya? Enggak door to door sih, kayak ya ketemu orang yang sama tiap hari, nawarin yang sama. Ada kesempatan buat move, tapi dengan peran yang sama, perusahaan yang industrinya sama, akhirnya saya juga 3 bulan doang Mbak nggak bertahan karena ada perasaan personal fulfillment-nya juga nggak dapet dan nggak growing. Everyday kerjanya nelpon customer order apa dan sama customernya gitu loh. Yeah. Karena kan saya pindah pasti dicari database-nya kan. Yeah. Nah itu dia, ternyata fulfillment itu kesempatan untuk growth juga ternyata memang faktor yang penting juga ya Mbak ya. Ya sangat penting karena gini, walaupun ya saya nggak deny bahwa like I said in the beginning gitu ya, we need money to live. Ya, tetapi sebenarnya yang kita cari itu adalah personal fulfillment tadi. Ya, you feel like I said before ya, you wake up itu you feel excited Yeah, gitu betul. to do your work. Although ya bukan excited every day ya, nggak ada yang kayak gitu. Ya, kalau teman-teman berpikir, oh kalau gue di tempat yang benar nih, kalau tiap hari gue semangat dong. Kalau ada hari-harinya gue malas, berarti gue salah karir nih. Enggak juga ya. Betul. Teman-teman itu mikirnya jangan terlalu idealistik gitu. Ya, menjalankan apapun yang kita passionate about, there will be challenges. Ya, the sky will not always be bright gitu. Iya. Ya, although you are already di jalan yang benar gitu ya. Maksudnya di karir path yang sesuai ya, sudah menemukan ikigai, doesn't mean ya bahwa akan jalan tol ya and you are happy every day. No. It's not like that. Gitu ya. Jadi memang personal fulfillment itu kalau suatu hari sampai dia hilang walaupun duitnya banyak, dia pasti mulai questioning themselves gitu, herself or himself. Mencari ke diri sendiri ya. Kok I feel empty ya? Kan fulfillment ada yang diisi ya. Ya. Betul. You fulfill something gitu. And then you have the money but this fulfillment is empty. Saya suka tertakjub ya sama manusia ciptaan Tuhan ini ya. Jadi kita tuh kayak ditaruh lobang ya in our heart gitu. Ya bukan heart fisik ya, bukan. Yeah. Our mind and soul begitu ya. Ditaruh lubang itu yang namanya personal fulfillment. Ya karena setiap orang itu punya purpose-nya di dunia ini. Ketika walaupun dia punya banyak uang, tapi kalau this whole ya nggak fulfilled ya, maka akan ada tuh perasaan yang hampa gitu ya. Hampa, kosong. Well, this career is good. Itu terjadi sama saya ya. Very promising ya. Tadi udah dibilang kerja di luar negeri ya. Saya pernah kerja di Singapura gitu. Very good career. Ya saya boleh bilang salary range saya ya dalam Sing dollar itu di atas rata-rata. Ya di usia saya yang segitu. Ya, but then I come to a point whereby is this really what I wanna be? Gitu loh ya. Dan kok kayaknya ada that fulfillment yang gak terfulfill. Ya, nah di situ self searchingnya dimulai ya. Itu tahun 2010-an awal lah gitu ya. It's like maybe 12 or 13 years ago. Pertanyaan itu mulai. Ya karena banyak orang itu menjalani karir itu secara tak sadar. Ya, naikin aja corporate ladder-nya kan, tahu-tahu dari junior, tahu-tahu udah. Terus kalau ditanya why are you doing that? Well, it is giving me more money.
ya, and better level, nothing's wrong with that gitu. Tapi kalau saya waktu itu naikin corporate ladder sampai di satu poin di mana saya bertanya about personal fulfillment. What is missing? Ada puzzle yang missing. Ada puzzle uang, ada puzzle passion, betul? Ada puzzle working environment, ada macam-macam puzzle. Tapi ada satu puzzle nih, dan ini termasuk puzzle utama nih Hanif, yang namanya personal fulfillment. What is your purpose? Ya, kita ini lahir ke dunia semuanya disiapkan untuk berkarya. Ya, everyone has this. Ya, dan kalau ini nggak difulfill, ya ini pasti ada rasa yang tahu-tahu gue umur segini ya gini aja sih gitu ya. Aduh. Kok gini aja sih hidup gue gitu. Kalau kata orang-orang tuh quarter life crisis. Wah, quarter life menurut saya terlalu cepat. Terlalu cepat ya, udah krisis ya. Orang-orang yang bilang, saya quarter life crisis, saya bingung tuh krisisin apaan ya. Waktu saya usianya quarter, ya alias 25 tahun ya, saya itu merasa saya invincible. Tak terkalahkan. I'm the peak of things gitu. I'm so energetic gitu ya. I'm looking for new things gitu ya. I'm so curious about many things gitu in my life ya. Kalau dibilang quarter life crisis, saya bingung, that's too soon. In my view, ya there will be crisis ya. Tapi kalau terjadi di quarter, bukan nggak boleh terjadi ya. Cuman masalahnya, wow, if you cannot handle 25, how can you handle 40? Betul. Karena ada yang bilang life begin at 40. Betul. Jujur ya, banyak orang bilang sama saya, waduh nih quarter life crisis nih, aduh ini saya udah 30, I feel bad gini-gini. Come on, you will reach there soon, my friend. Don't worry, ya. There will be time ya, you'll be thankful that you were 25 in the past. Ya, when you are 40 or more than 40 like myself gitu ya, 25 itu kayak ya nothing lah itu challenges hari itu ya dibanding hari ini gitu ya, karena getting old is not for the fainted hearted gitu. Benar-benar. Tapi yang saya lihat Mbak Ani tuh punya namanya survival moodnya tuh ada Mbak dan tinggi. Mungkin tipe-tipe orang kayak Mbak Anit ini ditempatkan di luar negeri tanpa uang yang banyak hanya untuk hidup sehari-hari, pasti bisa untuk balik lagi dan bertumbuh gitu Mbak. Nah yang saya lihat untuk di millennials atau Gen Z lah Mbak, itu survival mode-nya itu nggak ada Mbak. Bahkan sangat tipis sekali. Apa-apa mental, apa-apa pengen resign. Bahkan kayak tadi, merasa bukan passionnya. Ya mungkin harus di checklist tadi untuk 3 poin tadi Mbak. Mungkin nanya ke teman juga, bukan ngambil kesimpulan sendiri. Lalu tiba-tiba resign gitu aja. Karena lingkungan yang toxic mungkin untuk Mbak Anit tidak, tapi untuk saya iya gitu. Karena saya pengalaman kerjanya baru 1 gitu Mbak. Kan baru udah 10, mungkin Mas Hanif udah 5. Yes. Jadi yang saya lihat, kenapa ya Mbak ya? Gen Z itu sangat tidak punya, adalah beberapa, tapi sedikit yang punya survival mode itu Mbak. Iya, kalau mungkin boleh saya komen sedikit, mungkin bukan survival mode, lebih ke arah resilience level. Resilience levelnya lower gitu. Kenapa begitu? Well, kita cuma ada 2 pilihan yang dalam hidup ini ya, whether we self-disrupt ourselves to grow or we wait for others to disrupt us. There are only two options here. Oke, para Gen Z yang hidup di perekonomian yang berkembang, teknologi yang luar biasa ini semua, all this beauty in life begitu, dan ekonomik yang booming ya, most of your parents itu ya nggak rata-rata tingkat ekonominya di atas di zaman saya gitu, di zaman orang tua saya begitu kan, ya. Tetapi kenapa resiliensinya low or lower ya? Mungkin nggak semua sih, ya, karena kalian jarang terdisrupsi dari luar gitu. Semuanya itu so comfortable for you. How can you grow? Nah, dalam kondisi gitu, cari kesempatan tuh self-disrupt. Self-disrupt. Ya. Cari lingkungan yang membuat kamu gak nyaman. Ya, tempat kerja yang mungkin orang-orangnya lebih senior, lebih pinter. Tadinya mungkin you are someone yang selalu on top of the game ya. Dan cari di mana ketemu orang-orang lebih pinter dari kamu. Masuk ke lingkungan itu. Then you learn to be humble. Ya, and you learn something new. Ya, kita kira kita udah paling pinter, paling hebat gitu, paling kaya. Sampai kita ketemu yang lebih.
Di dalam segala aspek itu yang membuat kita belajar lagi, kita self disrupt. Ya, misalnya apa? Wah, saya nggak bisa nih, saya orangnya super duper introvert. Saya nggak mungkin bisa public speaking. I tell you, self disrupt. Yeah. Ambil kelas public speaking. Paksain tuh dirimu buat berdiri di hadapan publik dan bicara. Ya, bukan tujuannya untuk harus jago di situ atau apa. If you can, itu namanya plus point ya, is a bonus. Yeah. Ya, tetapi untuk self disrupt, untuk punya resilience, untuk nggak give up gitu. Betul gak? Misalnya nih lagi kuliah nih, sebenarnya orang tua semua ngasih uang saku, semuanya fine, more than enough, tapi self disrupt, cari part time job. Yeah. Ya, buat apa? Buat self disrupt. Bener gak? Belajar menghargai yang namanya, oh orang tua gue ngasih loh, tapi ternyata begini rasanya mencari uang sendiri, begitu. Ya, jadi cari kesempatan itu, cari kesempatan buat self disrupt. Ya, kalau memang gak ada disrupsi yang berarti dalam hidupmu ya, I would strongly suggest ya, cari lingkungan, cari skenario di mana kita harus keluar dari zona nyaman itu. Benar-benar. Ya. Kalau indikator sederhana saya sih Mbak, tanda saya sudah keluar dari zona nyaman itu ya tadi nggak nyaman, deg-degan. Kalau misalkan saya masih nyaman, maksudnya nyaman dalam menjalani ini, tidak ada beban, itu artinya saya masih di zona nyaman sih Mbak. Itu indikator sederhana saya. Anteng-anteng aja gitu ya. Bisa aja. dikatakan indikator sederhana, dan again nothing's wrong with that gitu. Banyak orang nanya ya, nggak ada, ini masalah pilihan, purely choice aja, personal choice begitu. Tapi kalau saya boleh saranin, kenapa sih resilience levelnya low? Ya jarang terdisrupsi, everything is available for you. How can you learn? Like saya cerita gitu di episode sebelumnya ya. Di zaman saya it's so difficult even to get a proper job ya. Nggak ada kestabilan ekonomi, nggak ada kestabilan politik ya. Ketika semuanya udah begitu nyaman ya, misalnya kayak waktu saya sempat kerja di Singapura begitu. Di Singapura, orang rakyat Singapurnya hal kecil itu remeh-temeh mereka bisa komplain. Karena udah sangat nyaman, tingkat kenyamanannya. Buat saya orang Indonesia yang udah biasa macet di jalanan Jakarta ya, yang kalau hujan gede itu ya basah kuyup jalan di luar gitu ya, nggak ada jalan terowongan dalam begitu ya, dan lain sebagainya ya, ini nothing gitu. Ini tuh cuman butiran-butiran debu kecil ya. Apa yang mereka komplainkan itu buat saya yang pernah tinggal di Jakarta, di Indonesia, yang kalau lu nyebrang itu ya, lu nyebrang tuh you walk by faith ya. Lu nggak tahu nih lu bakal ditabrak, diserempet apa nggak jelas nih ya. Itu hal itu yang membuat resiliensinya lebih tinggi kan. Sama nggak sih sama generational yang tadi diceritain. Karena udah serba nyaman, serba ada. Betul. Ya, serba punya. Maka of course resiliensi levelnya jadi low. Karena begitu ada sedikit gangguan aja langsung komplain. Iya sih. Jelas gak maksud saya? Jelas. Saya merasa enak banget sih hidup zaman sekarang. Iya ya. Bahkan ada orang-orang tua kita kan yang bapak dulu gini nyari kerja, kamu masih enak. Kan itu ada Dulu gitu tuh ya. ayah kalau cari kerja harus keliling-keliling isi lamaran di pos di kotak pos. Sekarang kamu tuh job street. Tapi emang nggak bisa dipungkiri Mas Hanif, emang kita untuk nyari kerja atau nyari peluang di era sekarang itu sangat mudah dibandingkan era orang tua kita dulu. Nah Mbak Anit, sebelum kita pindah tadi switching karir mungkin dari karyawan ke pebisnis, aku pengen tanya, ada titipan pertanyaan nih Mbak dari temanku juga di sini, dari Lika. Nah dia itu bukan dialah, tapi bagaimana? Apakah bisa di-cut ini? Kok jadi grogi, Mam? Nah, ada titipan pertanyaan Mbak dari teman saya. Jadi gimana ya Mbak kalau misalkan dia itu ingin melakukan perubahan karir, tapi tentunya dia mencari-cari dulu apakah di perusahaan dia sekarang ini bisa untuk memenuhi keinginannya itu atau enggak sebelum ngambil keputusan. Misalkan dia itu di role-nya itu di Prodev Mbak misalkan, lalu dia ingin pindah ke marketing, tapi dari perusahaan tersebut tidak memberikan atau tidak menyediakan
kesempatan itu, yang harus dilakukan apa Mbak? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi saya nih pengen banget punya opportunity lain di company yang sekarang. Tapi opportunity ini untuk mencoba role yang baru tak kunjung datang. Begitu ya. Padahal opportunity ini yang pengen sekali, kesempatan ini yang pengen sekali saya pelajari dan saya coba. Ya, ini adalah kombinasi dari dua faktor. How long do you wanna wait? Ya, and if you wait and nothing comes, you have to create opportunities. Ya, either you wait for opportunities to come or you create opportunities to happen. Ya, this is purely in our hands. Ya, pastikan kita sudah mau pindah itu kalau tadi ya kita udah bahas panjang lebar gitu bahwa kita udah cukup belajar ya dan lain sebagainya gitu, sudah ada achievements. Tapi kalau memang kita merasa udah stagnan nih, udah terlalu nyaman nih dan saya pengen sesuatu yang baru, nggak dikasih juga kesempatannya, then try to create that opportunity. Kalau teman-teman berpikir bahwa create opportunity itu artinya saya resign loh, nggak sepenuhnya tepat. Saya sangat kadang-kadang gergetan gitu ya sama orang-orang yang ya tapi saya nggak dikasih kesempatannya. Bikin dong kesempatannya. Gimana caranya? Propose your idea ke manajemen. Pernah nggak bikin proposal menarik? Saya punya ide nih manajemen. Saya kemarin coba ngeliat nih customer service kita di lapangan. Saya mystery shopping jadi salah satu customer. Saya lihat nih kelemahan-kelemahan loopholes kita di sini. Saya punya proposal begini dan if you guys agree, ini benefit yang kita akan dapat dan saya mau jadi project manajernya. You create opportunity for yourself. Ya, tapi kadang-kadang teman-teman itu menunggu orang memberikan. This mindset and mentality has to stop. Ya, menunggu orang memberikan and create these opportunities for you. Dan harus artinya bahwa kalau gue gak dikasih, gue akan resign. Ya, sesederhana itu. Padahal kalaupun gak resign pun bukan berarti gak bisa create opportunities. There are a lot of ways to create opportunities. Seperti yang saya ceritain tadi. Atau menawarkan diri untuk volunteer gitu. Ada project yang sulit nih, gak ada yang mau pegang. Angkat tangan, saya yang pegang. Ya, kadang-kadang kan ada, saya pernah ngalamin ya project yang udah mangkrak bertahun-tahun, semuanya dorong-dorongan ya, gak ada yang mau pegang. Saya gini, I'll do it. Ya udah project panas ya, udah mangkrak. Tahu ya project mangkrak tuh paling susah loh. Paling susah, reviving something yang udah koma itu lebih susah. Lebih susah. Dan sama halnya juga dengan projects ya. Saya berkali-kali dalam hidup saya, kalau saya di interview orang nih, misalnya gitu ya, pencapaian kamu apa? Oh, saya berkali-kali reviving project mangkrak berhasil. I will say that proudly because I did. Ya, whenever people itu try to avoid ya, menghindar dari project-project mangkrak ini karena resikonya besar. Dan biasanya kondisinya sulit ya buat menghidupkan kembali sesuatu yang udah mati suri begitu ya. Saya malah okay, let's solve that. Gitu. You can create opportunities if you want. Ya, tetapi masalahnya mindset ini ada mental block ya, dan ini nggak cuma di Gen Z, ini segala generasi ada. Ya, bahwa ini harusnya perusahaan yang mikirin dong career path saya. Ini harusnya, perusahaan itu mesti mikirin ratusan ribuan orang, benar nggak? They cannot just think about you alone. I'll be very frank gitu. Ya, so if they have not got the time or chance to make it happen for you, make it happen by yourself. Setuju. Kecuali kalau itu semua udah dilakukan tetap nggak ada kesempatannya. If you really wanna resign and you are sure that tempat baru akan memberikan opportunity itu, go. Go in the spirit that bahwa I've done my best ya to create opportunities. Ya, bukan pergi dengan bos gue sih janji-janji doang gitu ya. Nggak gitu. Gitu. I did try to create my opportunities. Ya, and it doesn't succeed yet. So ada pas di tempat lain yang bisa give exact same opportunity, I'll go. Dan kita pergi itu juga dengan puas. Ya. Dan dengan bangga gitu. Betul. Ya, kurang lebih gitu ya jawabannya. Bos, ada proyek mangkrak ya. Imam langsung mau ngerjain project mangkrak.
Aduh, kan karena banyak jalan menuju IKN. Waduh, lu mangkrak lagi kerjain ya. Kita jangan ke situ-situ dulu, Mam. Iya. Ngeri. Seru ya pembahasannya. Tapi Iya. seru-seru banget Iya. sih, seru banget sih. Ini tadi kita masih ngomongin spektrum karyawan yang mau pindah tempat, masih mau ngomongin yang pindah role. Ada lagi spektrum yang udah bosen banget jadi karyawan, punya ide bisnis, tapi nggak ketemu nih. Nah, ini kalau ngomongin ini nih, saya nemu berita yang cukup menarik sebenarnya. Jadi Ya. ada pesepak bola namanya Matthew Flamini. Kalau teman-teman fans Arsenal gitu ya, pasti tahu siapa ini Matthew Flamini gitu. Sebulan yang lalu saya baca berita, saya juga kaget itu bahwa total kekayaan pemain ini sampai 184 triliun, yang artinya 30 kali dari punyanya Ronaldo. Ronaldo itu kan pemain sepak bola yang paling kaya ya di dunia saat ini ya. Terus saya baca beritanya akhirnya, kenapa ya bisa kaya gitu? Ternyata dari pas dia masih jadi pemain bola, dia udah build bisnisnya di bidang biochemical. Pemain bola bikin bisnis di bidang biochemical gitu kan. Wah, sangat ini sekali di kepala saya, kok bisa gitu ya. Terus akhirnya setelah pensiun dia full time ngerjain bisnisnya, dan akhirnya sekarang ya seperti yang kita baca beritanya, dia jadi kaya banget gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh, kenapa ya Mbak ada orang yang bisa punya pikiran ekstrim begitu loh Mbak. Ngambil bidang dia pemain bola terus jadi pebisnis gitu ya. Terus buat orang-orang juga yang lagi kepikiran untuk banting setir gitu ya Mbak. Kira-kira apa yang sebenarnya harus dipersiapin sih Mbak untuk berpindah se-ekstrim itu? Kalau menurut saya dari full time employee jadi entrepreneur itu sangat yang ekstrim sih Mbak, menurut saya Mbak. Sangat sulit menurut saya. Kira-kira Iya, apa ya Mbak? Jadi kalau menurut saya menarik ya, karena sebenarnya kan span karir seorang pesepak bola itu tidak panjang. Iya. Ya, di late 30s maksimum. Ya, itu masa keemasannya udah lewat setelah itu. Boleh dibilangnya cuman sepak bola for fun. Iya. If you are popular dan terkenal. If you are not, nobody cares about you. Betul nggak? Ya, that's the reality. So sebenarnya kalau misalnya si Flamini tadi itu akhirnya membangun bisnis di bidang biochemicals, itu mempersiapkannya sebelum dia pensiun, dia hanya be smart aja. Dia pinter karena dia tahu bahwa this will not last forever. Ya, karena karir pesepak bola itu span-nya pendek. Ya, tetapi untuk mempersiapkan sesuatu sebelum kita pensiun itu takes a lot of work. Yang rata-rata orang tidak mau lakukan. Bayangin ya, sambil latihan sepak bola sambil mikirin bisnis gitu. Ya, itu pasti ada extra work ya, ada masa overlapnya. Sebelum dia pensiun jadi sepak bola sama dia memulai bisnisnya itu udah masa overlap. And I tell you, sebagai orang yang juga memikirkan dan mempersiapkan bisnis sebelum resign dari full time job, it's not easy. Ini bukan jalan yang most people will take. Ya, karena untuk bayangin ya, berdiri di 2 kapal. Ya, masih full speed ya di kapal ini sambil bangun kapal yang ini gitu. Ya, you need to be very very determined. Harus determinasi tinggi. Ya, punya nggak kita kapasitasnya? I think Flamini is quite lucky in that sense ya, karena bagaimanapun dia adalah seorang pesepak bola yang lumayan sukses. Artinya at least dia punya funding ya yang bisa dia alokasikan untuk membangun bisnisnya. Nah, itu udah keyword pertama di situ. Funding. Mungkin keyword kedua ya. Keyword pertama adalah are you willing to sacrifice kan untuk build your business while maybe still working on something else. Itu requires sacrifice and effort. Yang kedua soal funding. Soal uang. Ya, banyak orang nih ya, terutama saya sendiri karena lama sekali di dunia full time employment ya. Kita tuh banyak banget yang ngomong, aduh gue pengen bisnis sendiri, gue itu entah dari tahun kapan. Tapi buat berapa orang sih yang benar-benar melakukannya pada akhirnya? I would say gak banyak. Sebagai salah satu orang yang akhirnya melakukannya, I have to say it was humbling. Ya, ini sangat gini loh. Kita nggak tahu nih beban jadi pebisnis atau entrepreneur sampai menjalani jalan itu sendiri. Ya, kita boleh bilang bahwa oh full time employment gue stres berat nih, ini segala macam, until you become a full time entrepreneur. Ya, then you will give respect ya for those successful entrepreneurs that wow, lu orang tuh bener-bener manusia luar biasa. Betul. Ya, this entrepreneurship path is not for everybody.
Ya, tetapi strateginya Flamini tadi benar gitu. Tapi itu require sacrifice. Dan apa yang mesti disiapin itu tadi funding. Siapa yang mendanai bisnismu? Ada istilahnya bootstrapping dari tabungan sendiri. Saya mulai dengan bootstrapping. Ya, ada orang yang dapat pendanaan dari tempat lain. Either way. Saya sih kalau boleh saranin, cobalah rasain at least sedikit banyak bootstrapping. Dan you will very very appreciate gitu nilai dari funding gitu. Ya, makanya kalau banyak para entrepreneur yang baru mulai bilang mendadak dia jadi frugal living dan lain sebagainya, I can understand. I can understand. Ya, semuanya itu dihitung. Ya, kenapa? Karena memang tidak mudah gitu membiayai bisnis, membayar karyawan dan lain sebagainya itu tidak mudah. Ya, jadi funding mesti dipersiapkan. Ya, di kasus Flamini ya pastilah fundingnya banyak gitu. Kalau kita orang biasa, bagaimana kita bekerja pinter supaya punya enough funding untuk build our business? Sesi yang terpisah, Hanif. Aduh, bener nggak? Bener nggak? Apakah semua pebisnis itu mulai dari saya dapat warisan nih perusahaan dari orang tua saya atau mendadak saya dikasih pendanaan besar? Enggak, banyak orang mulai dari bootstrapping. Ya, karenanya invest in yourself first. Ya, and make sure that you can attract enough funding while you are working. Garis bawain, attract enough funding while you are working. Because of what? Semua tadi yang saya cerita panjang lebar ya. Your skills, your expertise itu. Then you have enough reservoir ya atau cadangan gitu. Untuk kalau bener nyalinya nyampe ya, saya akan bilang ya. Kalau bener nyalinya nyampe mau jadi entrepreneur untuk pindah kuadran ke sana. Tentunya dengan perencanaan yang sangat matang. Jadi faktor ketiga ya adalah perencanaan. Tadi kan funding, ketiga perencanaan. Rencananya mau gimana? Bisnis seperti apa? Ya, capitalizing apa? Mungkin Flamini capitalizing another passion of him ya. Satu passion adalah bersepak bola, ya. Passion lainnya adalah dia mikirin biochemicals, mungkin dia mikirin gimana supaya green energy dan lain sebagainya. Mungkin dia ada passion di sana. Ya, dia mikirin generasi berikutnya, mungkin dia punya beberapa anak gitu yang dia mikir nanti hidup anak-anak gue nih gimana ya, jangan sampai langitnya warna hitam gitu kan. Udah gak bisa ngelihat langit biru gitu ya karena polusi udara begitu. Mungkin dia punya passion yang seperti itu dan dia punya pendanaannya dan dia mulai melakukan planning ya untuk transisi. This is the keyword. Betul. Transisi ke sana. Gitu. Berarti emang kalau teman-teman nyalakan people yang mau switching career jadi full time entrepreneur, mungkin harus mikir-mikir lagi lebih matang ya Mbak ya. Karena tanggung jawab yang diemban juga nggak seringan itu atau nggak seringan pada saat karyawan. Mungkin pada saat menjadi karyawan mikirnya hanya di marketing saja, tapi ketika jadi entrepreneur mikirnya marketing, finance, HR, legal, gaji pula. Jadi pasti banyak banget yang harus dipertimbangkan. Jadi memang berat banget ya Mas Hanif ya. Ya tapi tetap bukan berarti tidak bisa kita jalanin. Bisa kita jalanin dengan tadi Mbak, investasi leher ke atas. Kebetulan kalau bagi teman-teman nyalakan people yang pengen tanya-tanya lebih detail seputar perkembangan karir, tadi switching career transition, dinyalakan podcast atau nyalakan Bayi Cari Ilmu di tanggal 17 Februari ya Mas Betul, Hanif ya? 17 Februari. 17 Februari 2024 nyalakan.id Bayi Cari Ilmu berkolaborasi dengan Tung Desem Waringin Resources yang mana kita mengadakan webinarnya untuk detailnya mungkin ada di sini. Iya. Nah, nyalakan people bisa hadir di sana dan bagi ada yang pertanyaan yang pengen gimana sih, pengen lebih detail nanya karyawan pengen switching career jadi entrepreneur atau tadi ada role yang nggak bisa didapetin pada saat bekerja di perusahaan A, B itu bisa ditanyakan lebih detail lagi karena sekarang ini waktunya juga nggak cukup ya Mbak untuk membahas itu. Perlu kuliah. Ini diskusi yang sangat mendalam ini. Betul. Ini kalau kita tadi masih di permukaan aja ya. Betul, di permukaan aja. Nah, bagi teman-teman yang mau mendaftar gimana caranya Mas Hanif? Nah, cara daftarnya gampang banget teman-teman, tinggal buka aja bit.ly/career transition workshop. Saya ulangi lagi ya, bit.ly Career Transition Workshop.
Nah habis itu teman-teman klik, isi data diri, kemudian langsung payment ya teman-teman ya. Dan buat biaya investasinya, karena kita udah masuk di Early Bird 2, sekarang kita harganya udah berubah jadi 398.000. Tapi tenang aja, karena ada benefit yang sangat menarik, teman-teman jadi bisa dapat kesempatan untuk ngetes apakah karirnya udah sehat. Nanti dapat untuk peserta yang beruntung akan dapat sesi karir health check selama 45 menit bareng sama Mbak Anita. Wow, dapat benefit itu Mas. Wah itu yang susah ya sebenarnya Itu yang ya, susah. dicek karirnya udah bener apa belum nih jalannya. Iya. Itu ya udah sulit. Oke, kalau kayak gitu ditunggu Nyalakan People untuk daftar di link yang tadi disebutkan sama Mas Hanif. Nanti ada di deskripsi, tenang aja. Ada di deskripsi. Soalnya saya yang tulis sendiri. Oke deh kalau kayak gitu thank you, makasih banyak Iya. Mbak Anita Sama-sama. buat diskusinya. Buat Mas Hanif juga thank you sudah menemani siap. saya. Nanti di diskusi atau podcast berikutnya tentunya akan ada kita berdua lagi. Dan untuk teman-teman atau Nyalakan People yang pengen kita bahas topik berikutnya apa, boleh taruh di kolom komentar. Betul. Ini di YouTube, di TikTok, di Instagram, boleh diskusi dan tulis bahas ini dong. Nanti kita akan dalami dan bahas di podcast kita. Oke, kalau kayak gitu, see you guys di next episode. Bye-bye. Bye.